Selamat siang Bapak Ibu. Bentar ya. Oke, kita mulai. Sip. Oke, Bapak Ibu, izin kita mulai ya. Makasih sudah menunggu. Mohon maaf, ada sedikit delay tadi. Biasa itu ya. Cuaca yang lagi nggak bagus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Bapak Sandi Junior, selaku Asisten Deputi Bidang Jaminan Kualitas TI, BPJS Kesehatan. Yang kami hormati Bapak Jaka Santosa sebagai programmer muda BPJS Kesehatan. Yang kami hormati Narawata Adi Wiryawan selaku spesialis keamanan siber Pratama BPJS Kesehatan. Dan teman-teman para Helkatonian yang pastinya tetap semangat di hari Jumat sore di jam-jam rawan. Jam-jam 2 nih jam-jam rawan ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, di Depok ada Ayu Tinting. Ayah Ojak makan delima. Selamat datang para peserta technical meeting di Hackathon 2025. Cakep. Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya para hadirin, peserta technical meeting Hackathon 2025 yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Riza Pahlevi yang akan memandu acara kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya dan telah meluangkan waktu. Izinkan saya sampaikan agenda terkait dengan technical meeting Hackathon 2025. Yang pertama, pemaparan Term of Reference atau TOR oleh Bapak Sandi Junior. Yang kedua, pemaparan alur pelayanan BPJS Kesehatan oleh Bapak Jaka Santosa. Yang ketiga, pemaparan capture the flag nih, yang ditunggu-tunggu kayaknya nih. Yang paling banyak nih ditanya oleh warga nih, CTF kapan? CTF kapan? Wah, ini jos banget. Nanti akan disampaikan oleh Mas Wawan atau Mas Narawata. Nanti selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dan kita tutup. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu semuanya, ikan cepat ikan gabus ya Bapak Ibu ya, makin cepat makin bagus. Selanjutnya adalah langsung saja ya Pak, langsung pemaparan tor ya Pak. Kita pemaparan tor oleh Bapak Sandi Junior. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Rija Palepi ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Hackathonian semua. Udah nggak sabar ya teman-teman untuk mengikuti acara rangkaian acara Hackathon ini ya. Jadi kami dari panitia, saya Sandi Junior, kemudian nanti ada Pak Jaka Santosa yang akan menyampaikan terkait alur BPJS Kesehatan yang mungkin Bapak, Ibu semua, teman-teman semua, hekatonian semua belum memahami ya alur BPJS itu seperti apa. Nanti dijelaskan oleh Pak Jaka yang mungkin nanti ketemu nih apa celah-celah yang mungkin nanti jadi inovasi. Oh, saya mau improve di sana, saya mau menyelesaikan masalah BPJS di sini dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti ada Pak Narawata ya atau dipanggil Mas Sowan yang akan menyampaikan secara teknis untuk CTF besok ya. Jadi teman-teman yang mengikuti Capture the Flag ya, kemudian nanti yang lolos akan mengikuti Pentes minggu depan, tentu saja harus lulus dulu CTF-nya yang akan diselenggarakan besok ya. Oke, mungkin sekilas ya. Jadi seperti mungkin teman-teman sudah mengetahui ya di webinar-webinar di Grand Launching, kemudian kita ada webinar beberapa kali workshop ya terkait security, kemudian terkait AI ya, kemudian terakhir
dengan teman-teman dari Altikom yang membahas terkait inovasi ya, yang mungkin nanti teman-teman semua, hackathon semua terinspirasi ya dari webinar-webinar yang kemarin disampaikan oleh kami ya sebagai penyelenggara Hackathonian 2025 ini. Ya, sekilas ya teman-teman semua, kenapa kami di BPJS Kesehatan menyelenggarakan hackathon ini ya. Jadi kalau nggak salah ini ke 7 atau 8 kali ya, mungkin nanti saya jelaskan. Hackathon ini adalah sebagai upaya kita dari BPJS Kesehatan dalam membentuk digital ekosistem BPJS Kesehatan ya. Sekilas saya sampaikan bahwa kita ini dari BPJS ini sedang mengembangkan ya digital ekosistem BPJS Kesehatan. Saat ini kita tentu saja sudah terkoneksi dengan beberapa channel pembayaran ya yang mempermudah peserta JKN ya, peserta BPJS dalam melakukan pembayaran iuran dan lain sebagainya. Kemudian fasilitas kesehatan ya, healthcare facilities. Kita sudah terkoneksi atau bekerja sama dengan 32.000 healthcare atau fasilitas kesehatan ya. Fasilitas kesehatan pertama atau primary ya 23.000, kemudian rumah sakit 3 ribuan, apotik, optik dan lain sebagainya 6 ribuan, dan tentu saja semuanya untuk melayani peserta JKN atau peserta BPJS Kesehatan. Kemudian dengan kementerian ya, tentu saja karena data BPJS Kesehatan ini, data JKN ini digunakan oleh semua stakeholder ya, semua pemangku kepentingan. Kemudian saat ini peserta BPJS Kesehatan telah tercatat 281 juta ya. Tentu saja jumlah yang sangat besar ya, kurang lebih 98% populasi dari penduduk Indonesia ini sudah tercover oleh BPJS Kesehatan. Paling besar di dunia ya, kebetulan Indonesia paling besar penduduknya, otomatis pesertanya makin banyak ya. Jadi peringkat pertama peserta jaminan sosial ya di seluruh dunia. Kemudian ada 320.000 badan usaha. Ya mungkin teman-teman semua sudah terdaftar ya di beberapa atau salah satu badan usaha yang sudah bekerja sama atau tercover pegawainya dengan jaminan kesehatan nasional. Jadi ke semua ini tentu saja BPJS harus membentuk digital ekosistem yang nanti mempermudah layanan kepada peserta ya. Nah, kemudian selanjutnya kenapa? Nah, jadi di tahun ini, di tahun 2025 ini, di akhir tahun, kita sejak bulan September ya sudah menyelenggarakan pendaftaran ya, registrasi untuk hackathon ini. Jadi ini tema tahun ini ya, Hack the Code, Reinforce the Nation, Building the Resilient Digital Health Ecosystem for JKN Sustainability ya. Jadi Hackathon 2025 ini merupakan event kompetisi hackathon yang ke-8 kalinya ya. Tadi saya sebutkan 7, padahal ke-8 kalinya ya. Sejak 2019 ya, tahun 2019 kemarin, untuk memberikan wadah kolaborasi dan kontribusi kepada masyarakat ya. Tentu saja masyarakat TI di seluruh Indonesia untuk memiliki peran dan akselerasi digitalisasi dalam pengembangan ekosistem digital pada program JKN ya. Nah, untuk tahun ini seperti beberapa tahun sebelumnya kita menyelenggarakan acara hackathon ini diselenggarakan secara daring atau online ya. Jadi teman-teman semua tidak perlu datang ke Jakarta ke kantor pusat BPJS ya, cukup di domisili teman-teman semua ya. Jadi kemarin ada yang dari Banda Aceh sampai Papua, banyak yang sudah terdaftar ya. Next. Nah, ini eh, sekilas ya. Jadi ini histori terkait hackathon yang sudah beberapa kali diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan ya dari tahun 2019 dengan nama hackathon saja ya. Hackathon PON apa 4.0 ya.
Kemudian tahun 2020 kita menyelenggarakan virtual hackathon seiring hadirnya COVID di antara kita gitu ya. Jadi kita selenggarakan secara virtual sejak tahun 2020 ya sampai tahun ini ya gitu. Jadi udah 7 kali plus tahun ini ya 8 kali kita menyelenggarakan dengan beragam tema gitu ya, beragam judul dan beragam kategori yang dilombakan ya. Tahun kemarin, tahun 2024, kita berhasil atau peserta ya, yang berhasil mendaftarkan sebagai peserta hackathon ya, kurang lebih 3.500 dan tahun ini, khusus tahun ini karena pendaftarannya 1 bulan lebih gitu ya, kurang lebih eh, telah terdaftar 2.400 peserta yang mendaftarkan ke hackathon ini ya. Jadi Healthcathon gitu ya. Healthcathon ini adalah branding dari hackathon yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan supaya teman-teman teringat terus bahwa Healthcathon ya yaitu hackathon yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kilas mungkin ini sudah diketahui oleh teman-teman di webinar-webinar sebelumnya. Jadi tentu saja webinar ini mempunyai tujuan ya memberikan wadah kepada seluruh masyarakat IT ya, kemudian menciptakan peluang untuk berkolaborasi, menghadirkan ide-ide dalam peningkatan mutu layanan dan peningkatan kualitas dan akses layanan peserta JKN ya. Next, nah ini poster utama Hackathon Healthcathon gitu ya. Tahun ini, tahun 2025, kita saat ini menyelenggarakan untuk 3 kategori kompetisi, yaitu security, yang diantaranya kita akan melakukan CTF dan Pentest, kemudian Innovation System, dan Artificial Intelligence ya. Rangkaian atau alur kompetisi dimulai ketika kita sudah membuka kegiatan ini, pendaftaran ini di grand launching, kemudian semua orang bisa melakukan pendaftaran, kemudian semua orang bisa melaksanakan atau menghadiri rangkaian kegiatan webinar dan workshop, kemudian pembekalan akhir technical meeting yang hari ini saat ini kita selenggarakan, kemudian nanti kita mulai besok khusus untuk CTF kita akan melaksanakan tahapan kompetisi ya, TTF, kemudian minggu depan yang lolos akan masuk ke tahap pentest dan untuk kategori inovasi dan AI gitu. Ditutup pendaftarannya sampai hari ini jam 23.59 ya. Jadi teman-teman yang merasa belum memiliki tim yang lengkap, silakan cari teman-temannya supaya hari ini terakhir bisa melakukan pendaftaran peserta plus submit idenya yang kami akan seleksi sampai minggu depan. Kemudian nanti untuk kita seleksi prototype atau aplikasi dari ide tersebut ya sampai minggu depan. Sedangkan untuk ide sampai hari ini gitu silakan. Kemudian nanti akan kita seleksi rangkaian kompetisi dari mulai besok sampai tanggal 22. Nah, berikut ya teman-teman, 26 September kemarin kita sudah melaksanakan grand launching, kemudian registrasi dari tanggal 26 September sampai kemarin sebenarnya kita buka sampai tanggal 5 kalau nggak salah ya, 5 atau November gitu. Nah, kita banyak yang nge-DM ke kita untuk memperpanjang masa pendaftaran sehingga kita telah ya membuka pendaftaran sampai hari ini ya 14 November kita akan menutup nanti malam. Kemudian kita kemarin kita telah melaksanakan rangkaian webinar dan workshop dari bulan September sampai November kemarin. Kemudian kita melakukan pembekalan akhir ya di hari ini 14 November, kemudian submit demo aplikasi dan AI-nya gitu ya. Nanti besok untuk submit aplikasi yang sudah jadi ya, sesuai ide yang sudah disampaikan 15 sampai 22 November minggu depan. Nanti selanjutnya tim yang lolos akan masuk ke penjurian final ataupun pengumuman pemenang ya di tanggal 29 November hari Sabtu nanti. Nah,
Berikut ya, kemarin kita sudah menyelenggarakan grand launching ya, dihadiri oleh beberapa expert ya. Pak Dani Kosasi kemarin, kemudian Pak Dendi Zakerget ya, kemudian Bapak Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan ya, Bapak Edwin Aristiawan. Nah, kemudian berikut ya rangkaian kemarin, rangkaian workshop dan webinar ya terkait security ya di minggu pertama, kemudian di minggu ketiga kita mengadakan webinar juga ya terkait AI, dan terakhir minggu lalu kita mengadakan webinar untuk inovasi ya dengan tema terkait inovasi ya, Creative Thinking and Design for Innovation System. Jadi harapannya dari webinar-webinar yang telah dilaksanakan, teman-teman semua terinspirasi ya, kira-kira mau bikin apa ya terkait inovasi di BPJS Kesehatan ini ya. Nah, berikut mungkin sekilas ya, teman-teman semua kan sudah mendaftarkan ya. Jadi lomba yang diikutkan ada 3, dan satu tim wajib 3 orang ya. Satu ketua tim dan 2 anggota. Setiap peserta hanya boleh bergabung dalam satu tim. Jadi nggak boleh satu orang diikutkan di beberapa tim karena nanti akan tertolak di sistem. Kemudian tim yang berhasil mendaftarkan akan mendapatkan user login ya, harusnya sudah, dan ketua tim harus bertanggung jawab dan aktif untuk komunikasi nanti selanjutnya jika nanti dinyatakan lolos gitu ya. Jadi pendaftaran dibuka sampai hari ini. Kemudian peserta menjamin ya data yang diberikan saat registrasi benar dan akurat ya, termasuk NIK yang didaftarkan ya. Kemudian penyelenggara panitia juga berhak memverifikasi data pendaftaran karena akan kami verifikasi dengan data kami di BPJS Kesehatan tentu saja. Kemudian tentu saja lomba ini sudah ditentukan ya jadwalnya seperti apa, kapan dan jamnya eh, dilaksanakan ya. Kemudian kompetisi ini dilakukan secara online, dan ide yang dikirim harus original ya, jadi tidak melanggar hak cipta pihak lain. Konten tidak boleh mengandung sara, kebencian, dan lain sebagainya. Kemudian BPJS Kesehatan bisa menggunakan ide atau inovasi atau proyek aplikasi atau AI yang diajukan oleh peserta finalis, yang mungkin nanti bisa diterapkan di BPJS Kesehatan atau bahkan nanti bisa kita kolaborasikan untuk mengembangkan bersama ya, tidak menutup kemungkinan untuk ke arah ke sana. Kemudian BPJS Kesehatan boleh merekam dan mengikuti gambar selama acara untuk publikasi, tentu saja karena dilaksanakan secara online melalui Zoom, tentu saja bisa kita rekam untuk dokumentasi dan nanti akan kami upload di YouTube BPJS Kesehatan. Kemudian panitia berhak mendiskualifikasi atau mengurangi nilai bagi yang melakukan kecurangan, termasuk juga pemalsuan identitas akan menyebabkan diskualifikasi, atau mungkin hadiah yang seharusnya diterima bisa tidak dikirimkan. Kemudian persyaratan ini tentu saja ini yang terakhir ya. Jadi mungkin kemarin ada beberapa perubahan tetapi tidak mengurangi esensi ya, intinya dari acara hackathon ini. Kemudian ini berikut data terakhir semalam ya. Jadi kurang lebih ada 1.500 tim gitu ya yang mengikuti, karena satu tim yang tercatat di sini masih ada yang 1 atau 2 tim, tetapi kalau kita ambil angka total sudah kurang lebih 2.400 ya peserta yang telah mengikuti kegiatan pendaftaran hackathon ini. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan Mas Wawan ya sekilas terkait security ini. Jadi babak penyisihan dilakukan dengan sistem CTF ya. Tentu saja teman-teman yang ahli atau mendaftarkan security sudah hafal itu CTF seperti apa. Akan diselenggarakan 1 hari dari jam 9 kalau nggak salah ya. Nanti ada email sampai jam 15 kurang lebih ya. Kemudian peserta yang memenuhi persyaratan lengkap akan dikirimkan URL atau alamat
yang akan dilakukan capture the flag ya. Kemudian user kredensialnya akan dikirimkan melalui email maksimal nanti malam ya. Jadi tunggu dulu ya, bersabar teman-teman. Ya mungkin ada pertanyaan kemarin, saat ini baru saja kita lihat ada yang sudah tidak bersabar lagi ya untuk melakukan CTF ya. Jadi nanti akan dikirimkan melalui email ya, URL dan termasuk user kredensialnya maksimal nanti malam, karena hari ini karena hari terakhir masih banyak yang melakukan pendaftaran ya di portal Hackathon ini. Kemudian peserta yang lolos CTF ini tentu saja yang memenuhi passing grade, nanti kita akan lihat passing grade-nya batasnya seperti apa, tentu saja yang akan masuk ke final nanti minggu depan di penetration test ya. Kemudian pen test ini berlangsung 1 hari nanti di minggu depan 22 November. Kemudian peserta pentes yang lolos akan diundang mengikuti sesi penjurian final. Jadi 10 tim terbaik yang akan memasuki tim atau penjurian final ya. Kemudian untuk mempresentasikan hasil temuan celah keamanan dan kerawanan pada sistem. Kemudian pengumuman akan disampaikan di acara grand final tersebut ya. Jadi CTF besok kurang lebih ada soal yang berbeda-beda ya, kesulitan yang berbeda-beda, ada mudah, sedang, sulit dengan poin yang bervariasi. Kemudian peserta harus mencari flag sebanyak mungkin yang tersembunyi di aplikasi atau URL ya, nanti akan kami kirimkan melalui email. Kemudian melakukan submit data ya yang ditemukan melalui CTF, platform CTF tersebut. Semakin cepat semakin tinggi nilainya ya. Jadi silakan teman-teman lakukan secara bersama tim ya, 3 orang untuk melakukan pencarian flag dan mengentry data secepatnya ke platform CTF ya. Kemudian untuk pentest, jadi nanti tanggal 22 November peserta harus menemukan celah keamanan, kemudian membuat laporan dalam bentuk PDF ya, kemudian disubmit pada platform kompetisi yang sesuai waktu yang ditetapkan ya. Jadi nanti ini bagi yang lolos saja ya, nanti akan kami kirimkan lagi username dan lain sebagainya gitu ya. Nanti peserta wajib membuat laporan eh, terkait nama celah keamanan dan lain sebagainya. Nanti akan kami umumkan kembali ya. Kemudian nanti kami panitia akan memverifikasi laporan tersebut untuk menentukan siapa yang lolos ke grand final. Nah, terkait innovation system dan AI kurang lebih sama. Jadi akan ditutup malam ini gitu ya, pukul 23.59. Kemudian kami akan menyeleksi, kemudian yang berhak gitu, yang lolos nanti akan kami kirimkan email untuk segera teman-teman semua untuk memposting gitu ya, mengirimkan video presentasi dan demo aplikasi atau AI-nya ke portal ya, dengan melampirkan link video YouTube ya, video yang sudah diunggah di YouTube, dan tolong di set secara tidak public atau unlisted ya, bukan private ya, bukan private atau public juga ya. Kan ada 3 pilihan ya, ada public, kalau public nanti teman-teman yang lain bisa nyontek gitu ya. Private kita nggak bisa lihat. Nah, jadi tolong di set tidak public atau unlisted, durasi maksimal 10 menit. Nah, kemudian nanti teman-teman semua kami akan memvalidasi semua shortcode-nya jika memang benar aplikasi yang dikembangkan. Jangan mengirimkan desain gitu, desain Canva atau CapCut apalagi gitu ya. Jadi yang dikirimkan adalah aplikasi yang sudah jadi capturean screenshot atau demo aplikasi video yang sudah dibuat. Jadi bukan desain berupa Canva ya. Nanti akan kami lihat gitu ya. Kemudian peserta mendapatkan pembekalan hari ini ya. Kemudian nanti bisa masuk ke grup WA bagi yang akan nanti tanya-tanya lagi ya. Karena tentu saja
pembekalan teknis ini bagi peserta yang sudah lolos tahap ide ya, atau yang akan lolos untuk submit ke tahap selanjutnya. Kemudian 10 tim terbaik akan melakukan presentasi di ke Dewan Juri secara online nanti di tanggal 29 November bagi yang lolos sampai tanggal 22 ya, yang sudah submit video dan aplikasi. Kemudian pengumuman akan disampaikan di grand final. Nah, berikut teman-teman ya, silahkan capture ya. Jadi nanti kalau yang lolos ya, jadi silakan yang lolos nanti akan kami umumkan supaya nanti kami akan melakukan diskusi atau tanya jawab jika teman-teman merasa ada kesulitan ya. Kemudian untuk innovation system ini harapkan peserta menghadirkan solusi inovatif ya. Ini sepertinya sudah disampaikan di TOR ya. Jadi aplikasinya yang bisa dikembangkan berupa mobile app, mobile web app, IoT, blockchain dan lain sebagainya. Tanpa catatan ya ini teman-teman semua, tanpa menerapkan teknologi AI. Jadi bagi teman-teman yang ada AI-nya mendingan beralih kategori ke AI gitu ya. Karena kami akan melihat hanya terkait innovation system tanpa AI. Nah, kemudian khusus untuk AI, silakan teman-teman hadirkan solusi inovatifnya terkait peningkatan customer experience peserta JKN, kemudian mendukung efisiensi layanan kesehatan, memperkuat anti fraud dan transparansi dan lain sebagainya. Intinya terkait program JKN ya, jadi bukan terkait eh, kesehatan pada umumnya atau di rumah sakit ya. Jadi yang ada hubungannya dengan program jaminan kesehatan nasional. Kemudian sistem yang bisa dikembangkan bisa berupa mobile apps yang ada AI-nya gitu ya, web apps yang ada integrasi dengan AI-nya atau agentic AI itu lebih lebih bagus ya, ada nilai tambahnya jika menggunakan teknologi-teknologi baru, kemudian chatbot yang berbasis LLM dan lain sebagainya gitu ya, prediktif dan lain sebagainya, termasuk juga integrasi dengan IoT ya. Intinya yang berbasis AI. Next, jadi gini ya. Jadi ini tahapannya ada babak penyisihan, submit ide sampai sampai sore ini untuk inovasi sistem dan AI ya. Nah, kemudian nanti besok bagi yang lolos akan bisa melakukan submit aplikasi dan AI-nya yang sudah dikembangkan ya, YouTube dan lain sebagainya ya, linknya, kemudian presentasinya dan lain sebagainya. Kemudian nanti penjurian final ya di eh, tanggal 29 November. Berikut format video presentasi ya, mungkin sudah disampaikan di TOR juga ya. Jadi ada perkenalan tim, judul, latar belakang, alur, demo aplikasinya itu sendiri, penjelasan fitur dan lain sebagainya gitu ya. Maksimal 10 menit. Jadi mohon tidak dipublik atau di unlisted ya settingan di YouTube-nya. Seperti ini ya teman-teman semua. Kemudian berikut ya kriteria penilaian sistem inovasi ya. Jadi nanti teman-teman akan kami nilai terkait inovasinya. Jadi menjelaskan kreativitas, originalitas dan lain sebagainya. Kemudian teknologi yang digunakan gitu ya. Semakin canggih teknologinya, semakin kami akan memberikan nilai tambah. Kemudian pemaparan aplikasi, kelayakan dan keberlanjutannya, termasuk dampaknya. Kira-kira dampaknya seperti apa ya terhadap sistem JKN ini. Kemudian untuk AI kurang lebih sama, jadi apakah menjawab terkait permasalahan yang ada saat ini, kemudian kreativitas, inovasi, dan keunikan ya, tentu saja jika teman-teman sudah menggunakan bukan saja Gen AI yang mungkin agentic AI misalnya dan lain sebagainya, silakan teman-teman gunakan. Kemudian kualitas teknis ya, terkait kualitas teknis dan lain sebagainya, kemudian keefektifan solusi ya, benar-benar apakah menjawab permasalahan tadi ya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat gitu ya, melihat atau mungkin saat ini belum terpikirkan, misalnya kemarin sudah mensubmit, kira-kira oh ada perlu tambahan lagi, silakan teman-teman cari di media media online sudah banyak, di media sosial sudah banyak
yang mungkin jadi inspirasi teman-teman semua untuk mensolusikan ya seperti ini. 27.000 peserta ngeluh soal pelayanan. Nah, seperti apa nanti dilihat keluhannya terkait apa, terkait obatkah, dan mungkin teman-teman punya solusi terkait permasalahan tersebut ya. Silakan teman-teman tentu saja dalam membuat solusi itu berawal dari permasalahan. Silakan cari di media-media online dan media sosial ya. Tentu saja permasalahan yang valid ya. Termasuk ini ya. Silakan teman-teman. Kemudian mungkin teman-teman kemarin ada pertanyaan, kenapa ide saya mungkin bagus, tetapi tidak lolos ya. Mungkin ide tersebut sudah pernah digunakan, sudah pernah ada di BPJS Kesehatan. Jadi teman-teman sebenarnya bisa melihat atau melihat kondisi di lapangan, misalnya mengunjungi kantor BPJS Kesehatannya sendiri atau ke Vaskes, ke Puskesmas, silakan datang. Oh ternyata ada celah di sana, atau ketika ke rumah sakit ada celah di sana, silakan. Itu bisa bisa menjadi inovasi ya. Silakan teman-teman semua, dengan waktu yang kurang lebih sudah mepet ya. Jadi hari ini terakhir, nanti mungkin teman-teman yang sudah mensubmit dan sudah dinyatakan bisa mensubmit aplikasinya, silakan bisa mengembangkan kembali ya. Oh, ternyata saya ada kepikiran lagi di celah yang ini nih. Silakan teman-teman kembangkan. eh Kemudian ya teman-teman mungkin sekilas ya, mungkin ada video ya nanti sebelum sebentar lagi kita akan sampaikan kira-kira nih kita sudah BPJS sudah mengembangkan seperti apa. Nah, silakan nanti mungkin Mas Wijaya akan menyampaikan videonya yang mungkin nanti teman-teman bisa lihat, oh ternyata di BPJS sudah ada itu, yang mungkin yang belum ada silakan aja. Nah, kemudian itu saja ya teman-teman. Jadi terkait permasalahan atau keluhan silakan menghubungi eh, WhatsApp, grup WhatsApp ya yang sudah ada. Kemudian nanti kami akan secepatnya merespon ya. Eh, Hari ini banyak keluhan atau banyak masukan, banyak pertanyaan terkait CTP besok. Jadi nanti akan kami kirimkan email user credentialing dan URL-nya. Jadi saat ini belum bisa diakses ya tentu saja karena besok kompetisinya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Semangat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Sandi atas penjelasannya. Izin Bapak Ibu, saya izin siap dulu ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, nanti untuk video Digital Transformation Journey akan kami kirimkan di grup ya, di grup WA. Ya. Oke, terima kasih Pak Sandi atas penjelasannya. Selanjutnya adalah pemaparan alur di BPJS Kesehatan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Jaka Santosa, selaku programmer muda BPJS Kesehatan. Kepada Pak Jaka, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sandi, Mas Riza, Mas Narawata, dan teman-teman yang hadir di sini. Izin saya share screen untuk memaparkan terkait dengan alur di BPJS Kesehatan. Izin sudah tampil teman-teman? Ya, sudah Pak, tinggal di full screen saja Pak. Oke.
Oke, izin Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang hadir. Eh, Perkenalkan saya Jaka dari Kedeputian SPPTI sebagai programmer di bagian pengembangan di pengembangan sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan alur sistem di BPJS Kalau Kesehatan ya. Di izin BPJS ini Pak Jaka, sebenarnya maaf Pak, maaf Pak Jaka kepotong. ya gimana? Ini Ya, slide-nya nggak jalan Pak Jaka. Mungkin boleh di oh, stop share gitu. dulu ya. End dulu ya. Oke, oke. Nah, oke, mantap nih kelihatan. Udah bisa. Ya, Oke. siap. Makasih Mas Riza. Oke. Mungkin langsung aja ya. Tadi Pak Sandy sudah menjelaskan tentang apa namanya mengenai cakupan jumlah apa namanya ya, jumlah penduduk. Kalau posisi kami ini di BPJS ini posisinya sekarang sudah mencakup sekitar 98,6% dari total penduduk di Indonesia. Jadi total penduduk saat ini itu nomor 4 eh, terbesar di dunia dengan jumlah total sekitar 2 juta, sorry, 286 juta 693.693 jiwa. Eh, Sedangkan yang kita cakup sudah 283 juta, artinya sudah 98,6. Ini artinya potensi besar untuk apa namanya ya, kita memanage secara digital. Kalaupun kita memanage secara apa namanya manual, mungkin nggak akan mungkin sanggup juga. Jadi kami di eh, kantor pusat ini mengembangkan secara digital terkait dengan apa namanya sistemnya. Eh, Izin Pak Jaka, maaf potong Beberapa, lagi nih. Ini iya, boleh di full screen gimana nggak Pak Mas? Jaka? Di full screen tadi, tadi udah betul di full screen, tapi Pak Jaka klik apa gitu? Potong lagi ya? Iya, Oke, klik, oke. di itu Oke. apa tadi? Tadi kan dipakai, coba mau di, ya coba di share, Oke. share lagi di install-nya dulu, terus di Full screen ya. ya. Layout. Ini di stop share dulu mungkin Pak Jaka. Baik. Oke. Di sini ya. Pakai use slideshow tuh. Dan, dan. Oh, itu. Nah, udah sip, mantap nih. Udah. Oke. Udah Pak, tinggal dicoba di next next aja dulu, jalan nggak dia. Oke. Ya. Nah, oke Oke. udah Ini ya, jalan ya Pak. Mas Sip, Riza ya. lanjut Tadi. Pak. Oke. Oke. Di sini tadi teman-teman ya. Tadi agak sedikit gangguan. Eh, Kami mempunyai 128 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dengan apa namanya eh, meliputi 388 kantor kabupaten. Eh, Kita juga mengelola sektor formal banyak 320 ribu. Sedangkan untuk titik-titik layanan pembayaran kita punya lebih dari 1 juta titik layanan pembayaran. Oke, di kami mempunyai sekitar 10.000 pegawai dengan 92%-nya adalah Gen Z dan Gen Z. Ini artinya ada potensi untuk apa namanya ya mindset digitalnya tentunya sangat siap untuk mengembangkan atau transformasi menuju digital. Oke, ini adalah dasar hukumnya terkait dengan landasan kelembagaan terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang di mana kita ditugaskan sebagai eh, penyelenggara jaminan kesehatan nasional. Adapun tugasnya adalah satu melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta. Yang kedua adalah mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. Yang ketiga adalah menerima bantuan iuran dari pemerintah. Yang nomor empat adalah mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. Nomor lima, mengumpulkan dan mengelola peserta program jaminan sosial.
Nomor 6 adalah membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta atau masyarakat. Oke, ini selain tugas-tugas tadi ya tugas pokok, ada juga tugas tambahan yang terkait dengan kemarin kan sempat kita mengalami pandemi ya. Di situ BPJS ditugaskan oleh pemerintah melakukan verifikasi klaim COVID-19. Yang kedua juga ditugaskan memverifikasi program jaminan persalinan atau jam persal. Yang ketiga mendukung percepatan proses vaksinasi COVID-19 melalui pikir vaksinasi. Jadi ada aplikasi pikir yang digunakan untuk mencatat vaksinasi yang terhubung dengan satu sehat. Oke, selanjutnya pemanfaatan TI oleh stakeholder. Jadi TI ini sudah mengakar ya kemana-mana, di mana ada badan usaha, ada stakeholder pesertanya sendiri, ada Vaskes, ada kanal pembayaran, kementerian atau lembaga, ada universitas atau instansi. Nah, untuk aplikasi Edabo sendiri telah digunakan lebih dari 377.000 badan usaha. Badan usaha ini bisa terdiri dari perusahaan, korporasi maupun koperasi, BUMN, dan badan usaha swasta dan lain-lain. Jadi secara kolektif ini adalah bagi peserta yang bekerja. Jadi ada 377, jadi sekitar populasi yang cukup besar ini secara kolektif. Ini kita menggunakan aplikasi elektronik data badan usaha yang untuk bisa untuk mendaftarkan peserta bagi pegawai atau karyawannya, sekaligus bisa memindahkan atau memutasikan baik untuk pemindahan vaskes maupun pemindahan kelas. Misalkan gajinya ada naik dan seterusnya itu saat ini menggunakan aplikasi Edaku untuk badan usaha. Satu lagi untuk yang personal, kita mempunyai aplikasi namanya Mobile JKN. Tentu Bapak Ibu sekalian sudah install ya, sudah ada di sana. Ada kemudahan di aplikasi Mobile JKN, yaitu untuk personalisasi, misalkan untuk pindah vaskes secara mandiri, pindah alamat dan seterusnya. Fitur yang terbaru mungkin nanti ada slide tersendiri untuk fitur-fitur di Mobile JKN. Untuk selanjutnya adalah sistem di pelayanan di pelayanan kesehatan di Vaskes. Vaskes sendiri kita mempunyai sekitar 33.481 fasilitas kesehatan yang terdiri dari FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama sejumlah 23.649. Ini adalah porsi yang terbesar untuk FKTP ini jumlahnya. Untuk FKTR adalah 3.170. FKTR ini mencakup rumah sakit, tipe A, tipe B maupun rumah sakit tipe yang lain. Untuk farmasi atau apotek dan optik ini sekitar 6.600. Jadi lumayan banyak juga, sekitar 2 kali lipatnya dari FKRTL. Di sana juga kita ada sistemnya yang terintegrasi dengan fasilitas, misalkan FKTP akan terhubung dengan FKRTL secara database di sistemnya. Oke, untuk pembayaran kita juga punya kanal pembayaran sekitar 1 juta ya, 1 juta kanal pembayaran baik bank maupun non-bank, retail maupun e-commerce. Jadi ada di Tokped, di bank-bank yang bekerja sama dengan BPJS. Untuk kementerian atau lembaga, kita telah berinteroperabilitas atau terhubung dengan sistemnya. Ada sekitar 32 instansi atau lembaga. Jadi kita sudah terhubung, misalkan untuk Dukcapil untuk pengecekan peserta, untuk keaktifan
data-datanya kita akan mengambil dari data-data Dukcapil dan data-data dari Kemensos juga kita ada interoperabilitas ke sana terkait dengan PPI misalkan gitu ya. Jadi secara sistem sudah terhubung antar instansi atau pemerintah. Untuk selanjutnya adalah untuk akademisi. Jadi kita juga mengeluarkan apa namanya ya data ya untuk keperluan akademisi. Ini untuk kebutuhan riset biasanya. Itu ada sekitar 30 instansi atau universitas yang telah bekerja sama untuk pemanfaatan data sampel yang dikeluarkan oleh Kedeputian MDI. Jadi sudah ada data sampel yang bisa dimanfaatkan untuk riset. Oke, selanjutnya ini adalah perkembangan digital di BPJS Kesehatan. Ini mulai dari era digitalization, transformasi, dan sekarang ini saatnya menuju era intelligent transformation. Jadi dari digitalisasi awal, era digital dari apa namanya, ini dimulai dari tahun 2015 saat lahirnya BPJS. Dari pendaftaran, legalitas peserta, arsip ataupun suratan, kartu digital itu dimulai di era digitalisasi yang tadinya manual menjadi elektronik menggunakan sistem, termasuk lahirnya mobil CKN sendiri diawali dengan pada saat tahun 2014. Untuk transformasi digital ini sudah mulai apa namanya ya, berinteroperabilitas atau terhubung dengan sistem-sistem lain. Kita sudah mulai mendevelop di era transformasi digital ini dari 2021, yaitu dimulainya dengan antrian online, adanya dengan apa namanya program paperless, terus di IoT-nya ada Bukar, ada Big Data juga, predictive analytic, iCare. iCare ini adalah pencatatan medis yang ada di mobile CKN, serta tadi yang sudah di paparan sebelumnya yaitu data sampel yang dimanfaatkan oleh akademisi tadi. Selanjutnya ada juga telemedicine, itu adalah konsultasi secara jarak jauh. Yang selanjutnya adalah nanti era apa namanya transformasi intelijen, jadi mulai 2024 tahun lalu kita sudah mulai menggunakan face recognition yang dikenal dengan Frista, di branding di kami. Kemudian ada computer vision, deep learning, LLM, robotic automation, sama NLP dan machine learning. Ini di bagian pengolahan data. Nanti ada data artificial intelligence-nya yang kita olah menjadi kita manfaatkan untuk apa namanya kemudahan dalam pelayanan peserta. Oke, ini adalah customer journey-nya secara garis besar ya, elaborate prosesnya. Dimulai dari knowledge. Di knowledge ini adalah tahapan pertama pengenalan kesadaran di mana calon peserta mendapatkan informasi mengenai program CKN. Dimulai misalnya dengan registrasi, penerimaan tagihan awalnya berapa, dan ujung aktivasi keanggotaan sebagai peserta CKN. Yang kedua adalah enroll atau di enroll di sini adalah tahap pendaftaran dimulai peserta mendaftar program CKN dan memperoleh polis sebagai tanda keikutsertaannya. Di tahapan ketiga adalah learn, di mana pada tahap ini peserta belajar memahami lebih lanjut tentang manfaat dari CKN. Mereka mendapatkan manfaat yang ditawarkan oleh BPJS, dan jika ada pertanyaan atau masalah, mereka bisa menghubungi helpdesk atau call center-nya maupun melalui kanal-kanal yang lain. Yang keempat adalah engage, interaksi berlanjut antar peserta ya. Di tahap ini adalah melakukan pembaruan data misalkan ya, ada updating, ada apa namanya informasi mengenai pembayarannya berapa dan seterusnya. Selanjutnya ada continuity. Continuity adalah keberlanjutan setelah mendaftarkan tadi jadi aktif, kemudian untuk tahapan selanjutnya yaitu pendapatan peserta mendapatkan pelayanan atau manfaat untuk sebagai jaminan kesehatan nasional. Tidak menutup kemungkinan juga kita menerima komplain ya, Bapak Ibu. Seperti biasa semua customer belum tentu 100% puas dengan apa yang namanya
pelayanan dari kami. Sehingga kami melakukan atau menghandle komplain itu. Ada beberapa aplikasi yang bisa apa namanya disampaikan untuk melakukan penyampaian informasi ataupun komplain terhadap pelayanan. Di kami ada aplikasinya CPP, ada aplikasinya, nanti ada apa namanya PPPID untuk pembinaan data dan informasi. Next, ini adalah apa namanya fitur-fitur yang ada di sistem BPJS. Salah satunya adalah mobil CKN, di mana mobil CKN sendiri ini bisa mengakses apa namanya tentang riwayat pelayanan seperti apa, terus ketersediaan tempat tidur. Misalkan kita pengen ngecek nih ada posisi darurat atau butuh untuk rawat inap gitu ya, kita bisa mengecek melalui aplikasi mobil CKN ini. Oke, next, Pandawa juga bisa kita pakai. Pandawa ini adalah WA intinya sebenarnya. Hampir semua yang mempunyai HP ada WA-nya ya kalau sekarang ini ya. Mungkin ada 99,9% ya. Di sana kita bisa mengakses Pandawa di 08118165 untuk menanyakan terkait dengan pelayanan maupun registrasi dan mutasi. Selain Pandawa, kita juga punya care center, yaitu tadi 165 bisa di apa namanya call gitu ya. Yang selanjutnya adalah website. Kita punya website BPJS Kesehatan. Di sana ada informasi yang dipublish. Selanjutnya ada media sosial, bisa IG, bisa Facebook, bisa TikTok ya. Mungkin kalau yang sekarang YouTube, ya, di sana juga ada. Terus yang keenam tadi yang komplain handling tadi ada SUPP. Ini adalah untuk menyampaikan terkait dengan penyampaian informasi maupun permintaan untuk penanganan keluhan. Selain itu juga punya untuk mempublish tentang berita-berita yang ada di jaminan kesehatan yaitu di Jamkes News. Oke. Oke, ini adalah apa namanya alur untuk registrasi peserta ya. Bisa melalui Mobile CKN pendaftarannya, bisa melalui EDABU. EDABU ini adalah tempat-tempat yang oleh di badan usaha ya, Bapak Ibu ya. Di badan usaha, misalkan ada karyawan baru gitu ya, itu bisa melalui aplikasi EDABU untuk melakukan pendaftaran maupun mutasi. Selanjutnya bisa melalui Pandawa, bisa melalui aplikasi kepesertaan. Ini adalah aplikasi yang ada di kantor cabang. Aplikasi SPP untuk apa namanya bayi yang baru lahir biasanya didaftarkan melalui aplikasi SPP. Oke, selanjutnya adalah mengenai collecting iuran ya. Aplikasi ini digunakan untuk mengumpulkan pembayaran yang ada di BPJS. Jadi ada rehab, ada simanis, ada auto debit. Auto debit ini adalah mengantisipasi karena kadang kita itu lupa gitu ya, Bapak Ibu ya, untuk membayar gitu ya iuran tiap bulan. Nah, di sini dengan fitur auto debit ini dia akan memang secara otomatis sehingga kita tidak lupa untuk melakukan pembayaran. Jadi secara otomatis akan terpotong dan mengurangi jumlah peserta yang tidak aktif. Oke, selain auto debit ada aplikasi Arif. Aplikasi Arif ini adalah aplikasi yang untuk rekon ya, rekon antara BPJS dengan biasanya lembaga pemerintah ya, KPPN yang di Pemda gitu ya. Itu kita menggunakan aplikasi Arif. Besti ini untuk aplikasi investment. Oke, kita punya channel pembayaran sekitar hampir 1 juta ya tadi ya. 955 2429 channel pembayaran baik untuk bank, retail maupun e-commerce.
banknya ada BNI, BCA, BSI, dan lain sebagainya. Termasuk yang channel pembayaran melalui e-commerce, ada Gojek, ada Tokopedia, dan seterusnya. Nah, kita selain juga apa namanya melalui sistem yang ada di rumah sakit, kita juga menerapkan sistem antrian online. Jadi bisa diambil antrian online-nya dari aplikasi mobile JKN. Kita melakukan apa namanya registrasi, pengambilan nomor, selanjutnya akan di admisi di rumah sakit. Dia bisa memperkirakan kapan check-in-nya, kapan dilayaninya. Bisa juga bypass langsung ke polinya. Jadi admisinya kalau misalnya untuk pertama kali, untuk yang kedua kali dia langsung bisa masuk ke poli. Jadi menghemat waktu sekitar 2,5 jam ya. Kalau dari apa namanya dibanding dengan kita manual datang dulu baru daftar gitu. Selanjutnya selain poli juga bisa terkoneksi langsung dengan ke farmasi atau apotek sehingga dilayani lalu selesai. Itu dimudahkan dengan apa namanya di mobile JKN. Jadi fitur-fitur yang ada di mobile JKN kita bisa manfaatkan, termasuk yang untuk antrian online ini. Jadi Bapak Ibu bisa dari rumah dulu nih untuk mendaftarkan apa namanya kunjungannya ke rumah sakit nanti gitu. Jadi pada saat sampai ke rumah sakit baru check in. Jadi apa namanya sudah menghemat waktu untuk melakukan pendaftaran. Ini adalah beberapa manfaat ya dari solution-solution. Ini ada rumah sakit, ada klinik, ada BPJS sendiri, ada bank, sistemnya yang terintegrasi ini. Dari rumah sakit kita punya Piklaim ya, aplikasi untuk penagihan. Ada aplikasi farmasi atau aplikasi apotek. Ada aplikasi yang untuk di fasilitas tingkat pertama itu ada Piker ya. Piker ini untuk mencatat kunjungan yang ada di vaskes tingkat pertama. Di vaskes tingkat pertama kita menggunakan pembayaran dengan model kapitasi. Selanjutnya untuk pesertanya sendiri secara individual itu bisa mengakses melalui mobile JKN. Mobile JKN ini kalau mau konsultasi bisa menggunakan medical consulting. Oke, ada untuk pembayaran bank juga ada verifikasi digital. Ini verifikasi digital ini adalah dari virtual claim tadi, dari Vclaim, dia akan diverifikasi sebelum masuk ke tagihan pembayaran di BPJS melalui verifikasi digital atau VD. Oke, dari BPJS setelah klaim masuk, dia akan diverifikasi tadi, terverifikasi sesuai, dia akan masuk ke sistem pembayaran. Itu ada namanya yang Inmonika. Itu nanti masuk ke bank secara otomatis dan masuk ke rekening rumah sakit ataupun vaskes yang mengajukan itu tadi. Dari segi jumlah, Piker sendiri melayani sekitar 2.349 FKTP ya, telah mengimplementasikan Piker. Jadi titiknya cukup banyak ini, paling banyak mungkin ya dibanding yang lain implementasi Piker. Dari 23.000 tadi, kita sudah membridgingkan ya, membridgingkan sekitar 9.000, hampir separuhnya ini, 9.623 FKTP. Untuk Vclaim ini di FKRTL ya, dari 3.000 apa namanya 170 FKRTL telah mengimplementasikan Vclaim. Oke, untuk apotek juga ada sekitar 4.827 ya, cukup banyak juga implementasi, telah mengimplementasi aplikasi apotek. Antrian online juga cukup banyak ini, ada 2.000 FKRTL.
ada 17.000 ya, 17.000 FKTP telah memanfaatkan antrean online. Dari antrean online selanjutnya adalah ke Smart Medica. Jadi Smart Medica ini sebenarnya adalah Medica yang sudah ada AI-nya ya, ada termasuk integrasi dengan RME, rekam medis elektronik. Jadi jadi rekam medis elektronik bagi rumah sakit yang sudah ada apa namanya itu ya, elektronik medisnya itu bisa terintegrasi dengan sistem kami di BPJS untuk penagihannya. Oke, untuk selanjutnya health service on mobile ini secara pelayanan atau fitur itu yang ada di mobil CKN. Bisa konsultasi dokter, antrean online bisa kami ambil dari mobil CKN, histori riwayat pelayanan juga ada di sana. Oke, next. Ini adalah kalau tadi apa namanya ya, alur pelayanannya. Ini adalah alur untuk handling komplainnya. Untuk handling komplainnya di sini ada SPP juga di sini sebenarnya. SPP ini untuk pengaduan pesertanya. Untuk memudahkan kita banding jadi satu di rumah sakit sebenarnya ini kita menggunakan QR code. Jadi pada saat datang ke rumah sakit nanti ada QR code, di sana ada portal yang apa namanya, begitu kita scan gitu ya, itu nanti bisa juga untuk check-in antrian ya, untuk check-in antrian maupun untuk pengaduan layanan. Jadi kita jadikan satu QR code gitu. Tujuannya untuk tidak banyak apa namanya ya, pamflet atau QR code yang ada di rumah sakit. Di QR code ini ada kita bisa kita scan, nanti ada muncul menunya, ada layanan antrian, ada pengaduan layanan, ada kesan dan pesan pasca dilayani. Jadi sudah ada feedbacknya dari pelayanan rumah sakit, nanti bisa menyampaikan melalui aplikasi portal QR code ini. Termasuk screening lewat pelayanan itu sendiri. Oke, di kami juga sudah menerapkan atau mengimplementasikan sistem untuk perluasan vaskes. Jadi kita menggunakan GIS kalau bahasa umumnya, Global Information System atau SIG. Ini adalah aplikasi untuk melihat kepadatan suatu vaskes di suatu titik. Misalkan ini di Jakarta itu kira-kira kalau mau membuat vaskes baru itu possible nggak sesuai dengan jumlah penduduk di situ dibandingkan dengan vaskes yang ada di situ. Kalau misalkan posisinya hijau gitu, artinya kan masih perlu untuk dibuka vaskes. Ini sudah kami menerapkan JIS seperti itu dengan melihat tadi data administrasi wilayah, dan meliputi dari kelurahan dan seterusnya, jumlah kedapatan yang berapa, vaskesnya berapa, data pemukiman, data rumahnya ada berapa. Bisa jadi kalau di Jakarta kan apa namanya, ada gudang atau di daerah dari pabrik, nanti kami ini sudah tervalidasi. Jadi kalau pabrik mungkin ada tanda-tanda tertentu yang tidak bisa kita hitung sebagai daerah pemukiman, ada data jalan dan seterusnya. Tujuannya nantinya adalah untuk memetakan kebutuhan vaskes. Jadi apa namanya, kita bisa melihat kebutuhan vaskes di suatu daerah itu apakah masih perlu dibuka apa enggak. Jadi kita sudah memanfaatkan JIS ini. Oke, di samping JIS kita juga sudah menerapkan elektronik kontrak. Jadi elektronik kontrak ini sudah tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghemat atau menuju ke go green ya, go green paperless. Jadi bagi vaskes yang bekerja sama dengan BPJS itu kan kita diwajibkan ada dua metode, yaitu metode kontrak elektronik atau kontrak digital. Kenapa ada dua ini? Ini karena
tidak semua vaskes itu kan sanggup atau mempunyai digital signature ataupun e-metre. Kalau e-metre mungkin bisa ya dibeli di Private ID misalnya gitu ya. Itu kan murah. Tapi kalau untuk digital signature ini kan perlu identitas tanda tangan yang didaftarkan di sistem providernya itu emang lumayan mahal ini. Jadi kami masih mengakomodir untuk apa namanya hibrid istilahnya gitu ya. Hibrid antara sistem manual di sebelah kontrak digital sini sama eh, elektronik sign atau kontrak digitalnya. Jadi kami dua-duanya sudah eh, apa namanya menerapkan paperless. Jadi ini nanti akan diupload atau sistemnya ini akan disimpan di aplikasi aplikasi BPJS yang namanya aplikasi Hafiz. Ini untuk kerjasama dengan Vaskes nanti akan disimpan di sana dokumennya. Ini tujuannya apa? Selain untuk menghemat kertas, tadi juga untuk nanti suatu saat kita butuh nih untuk apa namanya proses audit. Ya, kita juga mencari di sana. Terus di samping itu juga untuk otentikasinya. Misalkan suatu saat berkas, kalau berkas kan bisa hilang ya, kertas gitu bisa misalkan kebakaran dan seterusnya. Kalau di sini kan secara digital disimpan gitu, eh, artinya lebih aman lah seperti itu. Juga untuk mengurangi pemalsuan ya, Bapak Ibu. Karena ini bisa dicek juga keasliannya dokumennya itu eh, melalui apa namanya ini kan ada providernya nanti juga bisa kita cek. Oke, selanjutnya juga kita sudah menerapkan ini ya di web PPID terutama itu aksesibilitas untuk difabel. Jadi mungkin eh, kalau ada difabel gitu ya yang ingin meminta data gitu ya, di sana sudah ada kita menggunakan userway ya providernya itu untuk eh, apa namanya mempermudah bagi kaum difabel mengakses website kita bisa warnanya misalnya warnanya eh, bisa bagi yang apa namanya kurang pas dengan penglihatannya bisa kontrasnya disesuaikan gitu ya atau tagnya misalkan bagi bapak-bapak itu kurang gede gitu misalkan ya itu bisa dibesarkan gitu ya. Eh, terus untuk yang misalkan eh, apa namanya kedipan mata misalkan kedipan mata itu flicker gitu ya mungkin ada itu sudah ada fiturnya di sini juga. Misalkan flickernya terlalu besar atau kecil itu nanti sudah di tool ini juga disediakan untuk mengatasi hal tersebut. Oke, Bapak Ibu, ini adalah akses layanan yang ada di mobile CKN. Tadi mungkin sudah banyak ya yang di depan-depan tadi ya, Bapak Ibu ya. Itu ada antrian online, info riwayat tadi sudah sampaikan juga, telemedicine, Prista dan seterusnya. Termasuk sekarang ini yang baru-baru ini ada Bugar, fitur Bugar itu memuatkan IoT, jadi tersinkron dengan itu misalkan punya smartwatch gitu ya. Itu kan ada fitur untuk misalkan running dan seterusnya itu bisa terkoneksi dengan mobile CKN. Kita sudah menerapkan pakai IoT. Selanjutnya untuk eh, jadwal minum obat juga sudah ada di mobile CKN. Ini adalah fitur telehealth, konsultasi, dan pengantaran obat. Jadi ada fitur untuk konsultasi secara online. Setelah konsultasi misalkan butuh obatnya, bisa juga langsung diantarkan. Itu sudah ada di mobile CKN juga. Ini termasuk tadi ya alurnya ya, telehealth, konsultasi dulu melalui panggilan video. Kalau dokter yang perlu meresepkan misalkan gitu ya, itu resepnya bisa diterbitkan secara digital, langsung terhubung dengan farmasi gitu ya, farmasi
apakah perlu pengantaran obatnya atau diambil gitu ya. Misalnya perlu pengantaran, nanti eh, obatnya akan dikirim melalui kurir yang saat ini yang ada untuk pilotingnya melalui PT Pos maupun GoDakter. Dokter ini di Bali. Oke, next. Ini tadi ya yang menggunakan IoT. eh, kita sudah memanfaatkan apa namanya smartwatch. Jadi smartwatch tadi untuk gaya hidup sekarang sudah ini ya, sudah menggunakan IT smartwatch. Ini akan terhubung di mobil listrik kan kita bisa pantau ini data-datanya, termasuk sudah berapa langkah satu hari ini misalnya gitu ya. Itu terpantau di eh, mobil CKN. Ini yang tadi yang interoperabilitas dengan kementerian atau lembaga. Eh, kita sudah ada 32 kementerian lembaga, termasuk untuk cakupan UHC-nya, Universal Health Coverage ini ya, itu 98. Jadi secara nasional ini sudah tercakup 98 untuk pemda-pemda yang menerapkan atau menjamin rakyatnya secara keseluruhan. Nah, ini adalah fitur Prista atau yang kita kenal dengan face recognition gitu ya, bahasa umumnya Bapak Ibu ya. Itu kita sudah memanfaatkannya untuk eh, validasi peserta. Jadi ada autentikasi pada saat masuk rumah sakit. eh, itu kita memanfaatkan fingerprint yang kita sebut dengan Prista. Oke, untuk Japri ini adalah semacam kayak apa ya, chatbot gitu ya, Bapak Ibu ya, yang bahasa umumnya ya. Kita sudah pakai chatbot Japri ini, tapi masih sekarang posisinya masih untuk internal ya, Bapak Ibu ya. Jadi posisinya Japri ini berbasis large language model atau LLM. eh, ini untuk mencari dokumen-dokumen atau peraturan-peraturan, misalkan kita mau tanya terkait dengan misalkan eh, peraturan mengenai apa ya kepegawaian gitu. Di kami sudah menerapkan atau sudah mengimplementasikan aplikasi Japri ini. Termasuk untuk kalau ini Japri ini ada dua kita implement di apa namanya untuk SDM, satunya lagi untuk proses pengadaan. Jadi proses pengadaan aturan-aturannya kita pakai chatbot seperti ini kalau mencari apa namanya dasar hukumnya. Nah, ini adalah contoh untuk yang implementasi Human AI-nya di Mobile CKN. Jadi di Mobile CKN kita juga menggunakan eh, digital uh, virtualnya seperti ini. Jadi ada apa namanya asisten virtual gitu ya, Bapak Ibu ya. Di sana ada 3 jenis sebenarnya yang bisa kita pilih, yaitu Vira, Kera, sama satunya lagi Kenzo. Eh, ini memang apa namanya kita bisa dipilih apakah milih cewek atau cowok gitu ya Bapak Ibu. Harapannya memang menarik gitu ya. Misalkan mau tanya-tanya terkait dengan apa hal-hal mengenai pelayanan dan seterusnya kita eh, sudah ada ini UN asistennya gitu eh, Bapak Ibu di aplikasi Mobile CKN. Mungkin dari Bapak Ibu mungkin udah ini ya cukup kayaknya dari yang tadi mungkin ada gambaran dari Bapak Ibu terkait dengan apa-apa yang sudah ada di BPJS tadi ya. Mungkin ini belum semuanya sih Bapak Ibu. Jadi ini hanya gambaran secara apa namanya ya, garis besar. Mungkin secara detail-detailnya belum belum ini juga apa namanya eh, terpotret juga secara detailnya dari Bapak. Mungkin ada celah-celah inovasi yang bisa masuk ke hackathon nanti. Mungkin masih ada waktu ya sampai malam. Siapa tahu sudah punya template-nya gitu Bapak Ibu. Jadi sudah punya template-nya. Oh ini ternyata di webnya belum ada. Gitu. Bisa diajukan juga usulan untuk hackathonnya. Mungkin dari saya seperti itu. Makasih banyak teman-teman. Bapak Ibu saya kembalikan ke Mas Reza. Oke, baik. Terima kasih Pak Jaka Santosa sudah
jelas sekali pemaparannya. Jangan lupa ya Pak, nanti dikirim ke saya filenya. Nanti teman-teman pada nungguin. Siap, makasih Mas Riza. Iya, iya, siap. Pak Jaka. Wah. Iya, karena pasti banyak masukan-masukan terkait peluang apa saja yang perlu ditingkatkan di BPJS Kesehatan. Oke, baik Bapak Ibu, ini momen yang ditunggu-tunggu nih, gongnya nih banyak banget yang udah nungguin terkait pemaparan CTF Capture the Flag yang akan disampaikan oleh Mas Wawan. Mas Wawan, sudah standby Mas Wawan? Standby dari tadi Mas Riza. Siap dong. Oke, waktu dan tempat dipersilakan Mas Wawan. Gas. Ya, terima kasih waktunya Mas Riza. Tadi kita udah dengerin agak panjang ya. Jadi kalau saya mungkin cepet aja sih, nggak usah lama-lama, langsung ke intinya, langsung ke apa namanya penjelasan aja, penjelasan singkat lah, penjelasan singkat. Soalnya kalau di sini Mas Riza teman-teman itu kalau CTF tuh lebih jago sih daripada saya gitu ya. Lebih sering ikut eventnya, lebih sering ikut lombanya, macam-macam. Mereka juga banyak tips and trick sendiri. Bahkan sebenarnya yang harus belajar saya sih sama mereka gitu kan. Jadi saya cepat aja paling cuman mau menyampaikan terms and condition-nya aja, tornya aja gimana, pelaksanaannya besok. Sebentar. Udah kelihatan ya, Mas Risa? Ya, udah Mas. Ya. Jadi Udah. cepat aja kita bahas terkait technical meeting CTF untuk pelaksanaannya besok. Atau mungkin nanti di belakang juga ada terkait kompetisi lanjutannya, maksudnya tahapan selanjutnya di bidang security ya. Jadi di bidang security ini terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah tahap penyisihan, itu menggunakan model CTF Jeopardy style. Kemudian baru nanti di tahap akhir, atau mungkin kita bisa sebut sebagai tahap final, itu pentest. Pentest ini penetration test, jadi beda sama capture the flag, nggak mencari flag, tapi mencari vulnerability dari suatu aplikasi yang sudah kami siapkan. Intinya seperti itulah. Jadi yang pertama CTF dilaksanakan besok, durasinya 6 jam dari jam 9 sampai jam 3. Ini teman-teman juga sudah pada paham semua. Kemudian format dan mekanismenya ada beberapa kategori soal. Di situ ada web exploitation, ada reverse engineering, kriptografi, forensik, PWN atau binary exploitation. Jadi di situ ada 5 kategori lah yang di situ akan terbagi menjadi 15 soal. Jadi 15 soal itu ada ke 5 kategori tersebut. Nanti jumlahnya mungkin nggak sama ya kan, kalau 15 dibagi 5, 3, mungkin web application-nya 3, reverse engineering 3, mungkin nggak sama. Mungkin ada yang cuma 2, mungkin ada yang lebih dari 3. Jadi mungkin, tapi tetap semua kategori itu ada di 15 soal yang besok akan dikerjakan gitu. Jadi kan ada 5 kategori. Jenis kompetisinya Jeopardy style, mungkin teman-teman di sini juga sudah paham terkait Jeopardy style itu seperti apa gitu kan. Model leaderboardnya, model skornya seperti apa, mekanismenya seperti apa, juga sudah paham semua gitu kan. Jadi saya nggak akan cerita banyak terkait Jeopardy style. Kemudian untuk scoring, penilaian otomatis melalui leaderboard bisa dilihat di menu di leaderboardnya, di platformnya sendiri, di situ bisa terlihat. Nah nanti 10 tim dengan skor tertinggi akan lolos ke tahap selanjutnya atau ke tahap final. Jadi setelah jam pelaksanaan selesai, jadi kan langsung kelihatan tuh tim 10 tim dengan 10 dengan ranking 1 sampai 10 gitu kan. Dengan skor tertinggi, urutan 10 urutan teratas itu akan langsung lolos ke tahap final. Aturan umumnya ya sama seperti kompetisi-kompetisi CTF lainnya ya. Pada umumnya sama. Flagnya seperti itu, formatnya. Jadi di depan ada BPJS, di dalam kurung itu something here itu adalah isi dari flagnya. Nanti kalau ketemu, teman-teman ketemu di situ ada yang flagnya itu di hash atau mungkin di encode, nggak perlu sampai di decode. Jadi apa adanya dengan format seperti itu, yaitu berarti flagnya. Flagnya di capture, di submit melalui platform CTF. Kemudian sistem store akan otomatis memperbarui secara real time. Jadi leaderboardnya akan otomatis terupdate secara real time. Nah, nanti kalau ada kendala teknis, masalah operasional, panitia berhak menambah waktu kompetisi sesuai dengan kebutuhan. Waktu kompetisinya adalah 6 jam mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi
kayaknya cukup panjang juga sih, cukup panjang untuk menyelesaikan 15 soal ya. Kemudian etika dan larangan ya samalah seperti aturan-aturan main umum pada kompetisi CTF lain. Yang pertama, serangan terhadap infrastruktur dilarang. Dilarang keras untuk melakukan serangan terhadap infrastruktur penyelenggara. Entah itu dari platform CTF-nya, dari scoreboard, server, dan sebagainya. Sharing flag antar tim atau publik ini juga dilarang. Kalau ketahuan mungkin akan bisa didiskualifikasi oleh panitia. Kemudian brute force terhadap platform, termasuk login, flag, endpoint, dan lain-lain ini juga dilarang. Menggunakan otomasi atau script flooding untuk menyerang sistem platform ini juga dilarang. Dan yang terakhir, mengganggu kompetisi atau mengganggu operasional dari tim lain, secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian, pelanggaran-pelanggaran tersebut bisa dikenakan sanksi diskualifikasi atau larangan mengikuti event CTF berikutnya. Penilaian dan pemenang ini diperoleh dari jumlah flag yang dikumpulkan. Jadi kan setiap soal atau setiap flag yang tersedia nanti dari 15 itu memiliki poin yang berbeda-beda, nggak sama semua. Jadi akan dinilai dari jumlah poin tertinggi atau jumlah skor tertinggi. Jika terjadi skor yang sama, maka penentuan posisi berdasarkan waktu submit yang tercepat. Jadi misalnya tim A sama tim B sama-sama skornya katakanlah 100 gitu. Tim A dia submit terakhir di jam 2 misal. Jam 2 dia sudah mendapatkan nilai 100, kemudian tim B dia baru mendapatkan nilai 100 di jam setengah 3 misalnya gitu kan. Nah, maka yang peringkatnya itu berarti tim A lebih di atas dari tim B. Jadi ditentukan dari waktu submit flag-nya yang terakhir, yang tercepat mendapatkan poin tersebut gitu. Pemenang akan diumumkan pada akhir kompetisi dan diverifikasi ulang oleh panitia. Dan panitia berhak membatalkan hasil jika ditemukan kecurangan. Ini aturan umumnya, penilaian terkait penilaian dan pemenangnya seperti apa gitu kan. Kemudian panduan akun peserta ini nanti akan register, kemudian join tim, masuk ke dalam platform CTF-nya, baru nanti bisa digunakan untuk melihat challenge atau melihat soal-soal yang ada di dalam situ. Jadi nanti yang bertugas untuk mengkoordinir adalah ketua timnya. Jadi pastikan komunikasinya bagus antara anggota tim dan ketua tim. Kalau memang beda lokasi ya, di lokasi yang berbeda itu pastikan komunikasinya bagus, karena nanti kami akan berkoordinasinya dengan masing-masing ketua tim, bukan dengan setiap anggota tim atau setiap peserta. Jadi nanti sama ketua timnya aja. Jadi ketua timnya nanti akan mendapatkan informasi terkait email, kemudian akun yang digunakan untuk masuk, kemudian username passwordnya apa, kemudian dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan CTF besok. Kemudian pembuatan akun dan tim, panitia nanti akan mengirimkan email berisi nama tim dan password di platform CTF kepada ketua tim. Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa kita koordinasinya kepada ketua timnya, jadi nggak masing-masing peserta kita kirimkan, tapi nanti ke ketua timnya. Nanti kalau ada memang anggotanya yang belum terinfo, nanti bisa ditanyakan ke ketua timnya. Nanti kalau memang ketua timnya masih belum mendapatkan email dari kami, boleh menghubungi kami untuk kami telusuri lebih lanjut apakah emailnya sudah terkirim atau belum. Nah, karena pendaftaran itu baru ditutup nanti malam, jadi pendaftaran untuk kategori security ini kita buka sampai nanti malam 14 November jam 23.59. Maka mungkin ada beberapa email, ada beberapa tim atau beberapa peserta yang belum mendapatkan email karena nanti akan kita lakukan blasting lagi di dini hari. Jadi nanti mungkin akan dicek setelah jam 00 kita akan lakukan blasting, kemudian akan mungkin teman-teman bisa melakukan pengecekan pada emailnya masing-masing bagi yang belum mendapatkan email, mungkin seperti itu. Kemudian setelah dapat akun bisa klik join tim. Join tim ini nanti dibuat oleh masing-masing ketuanya. Jadi join tim kepada nama tim yang teman-teman daftarkan. Jadi jangan sampai salah join ke tim lain gitu. Nanti poinnya akan masuk ke tim lain. Jadi jangan sampai salah. Pastikan join tim ini timnya namanya benar dengan yang teman-teman daftarkan. Kalau berhasil, sistem akan mengarahkan ke halaman challenge. Mungkin itu aja sih dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan,
boleh silahkan karena mungkin kalau saya lihat dari kolom chat itu mungkin udah banyak pertanyaan yang masuk ya gini. Kayaknya teman-teman ini memang tertariknya di bagian CTF ini udah banyak yang nanya nih dari tadi malah itu udah banyak yang nanya. Saya juga udah kerepotan untuk bales atau jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi boleh silakan. Paling kalau dari saya sih cukup sekian aja, nggak usah lama-lama karena mungkin alur atau mungkin rule of play-nya teman-teman juga sudah paham karena nggak mungkin berbeda lah antara kompetisi CTF 1 dengan yang lain. Kalaupun ada perbedaan mungkin nggak banyak lah perbedaannya 1-2 poin ada perbedaan tapi secara garis besar ini sama. Mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Risa. Terima kasih Mas Risa. Oke, ada satu pertanyaan nih Mas Wawan, kayaknya ada satu nih terkait WU, wet up, Mas Wawan. Wet up ini kira-kira itu pengumpulannya maksimal kapan dan wajib nggak? Wajib kan ya? Wajib Oh iya dong. kalau write up, jadi kemarin kami sempat diskusi Hmm. di tim panitia. Jadi untuk CTF ini saya kasih keringanan buat teman-teman sih. Wah, Harusnya memang pakai write up, tapi saya kasih keringanan lah. Untuk CTF nggak usah pakai write up. wus, wih, nggak usah pakai wet up ya, gampang ya. Wah, langsung bilang hore-hore Karena nih. karena saya paham Mas Isa. Teman-teman yang jago CTF ini dia biasanya tim teknis kan. Untuk nulis write Hmm. up itu perlu effort banget gitu. Apalagi Hmm. kalau write up-nya kita selesai kompetisi jam 3, write up dikumpulin jam 12 malam, wah itu dia repot banget. Hmm. Jadi, untuk CTF tidak perlu write up. Tapi, ada tapinya Mas. Nah, apa nih? Tapi nanti di tahap final, di tahap pentas, Pentes, pentes. yang perlu write up. Ini harus ada write up-nya. Karena ini bukan Oke. sekedar capture the flag untuk mencari flag dapat terus kemudian disubmit, tapi ini memang benar-benar pentest seperti real world. Jadi memang melakukan penetration test dan biasanya kalau di real world setelah kita melakukan penetration test memang ada report yang nanti akan dipaparkan di grand final kepada para juri. Mungkin gitu Mas Risa. Siap, Mas Wawan. Untuk semuanya Bapak Ibu secara online ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak dilakukan offline, tapi kita lakukan secara online saja di rumah masing-masing yang pastikan koneksinya lancar dan cepat lah ya. Memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Oke Bapak Ibu semuanya jadi sudah clear, tidak ada wait up untuk sesi CTF. Nanti adanya pada saat sesi pentest ketika teman-teman sudah lolos di tahap berikutnya. Oke, thank you Mas Wawan atas informasinya. Bapak Ibu, terkait Q&A, wah sepertinya masih banyak nih ya. Apa saja yang pertanyaannya nih, ada kisi-kisi nggak? Aduh, perlu kisi-kisi, orang jago-jago semua di sini, suhu-suhu nih. Udah pada suhu di sini, udah nggak perlu dijelaskan lagi ya. Bapak Ibu semuanya, nanti untuk pertanyaan silahkan kalau tidak bisa dijawab di sini karena keterbatasan waktu, bisa disampaikan melalui grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Untuk materi nanti izin Mas Wawan juga kirim ya ke saya biar saya infokan ke teman-teman juga di Siap Mas Risa. di grup WA juga. Jadi biar teman-teman juga tahu apa saja untuk langkah-langkah CTF besok. Ingat untuk CTF besok jam 9 sampai jam 3 sore. CTF ini beda ya Bapak Ibu dengan AI sama innovation system tuh beda ya. Jadi tadi ada yang juga yang bertanya, apakah saya AI ikut CTF juga? Wah enggak ikut ya, enggak ikut. Jadi apakah saya AI perlu ikut, IS perlu ikut CTF? Enggak, CTF itu kategori tersendiri. Itu paling beda lah pokoknya itu ya, bagian teknikal itu untuk yang jago-jago ngehack dan semacamnya lah pokoknya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mungkin, izinkan ada sepatah dua patah dari Asisten Deputi Bidang JKTI kepada Pak Sandi Junior, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Rija dan teman-teman, Mas Wawan, Pak Jaka ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, pertanian semua. Jadi tadi sudah banyak pertanyaan yang disampaikan lewat fitur Q&A dan sudah kami jawab satu persatu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi besok kita akan melaksanakan kompetisi CTF, tidak perlu melakukan write up atau laporan. Kemudian bagi yang lolos akan kami sampaikan langsung ya di malam harinya besok untuk nanti pentest ya, khusus untuk security ya. Jadi nanti CTF itu sampai sore ya, Mas Wawan ya. Kemudian nanti akan langsung terlihat leaderboardnya. Nah, kemudian nanti kami akan lihat
apa ya, passing grade-nya kira-kira. Oh, ternyata teman-teman sudah pada canggih nih, udah 90, nilainya 90. Nah, nanti kami akan ambil entah 20, 30 atau 40 terbesar ya. Supaya nanti yang ikut pentas itu semakin banyak gitu ya. Tentu saja yang akan mengikuti lomba CTF ini adalah yang sudah memang lengkap 3 orang ya. Kami ulangi, jadi yang sudah lengkap 3 orang, kami akan kirimkan emailnya malam hari ini. Jadi teman-teman bagi yang belum punya ini ya, tim gitu ya, baru 1 orang atau 2 orang, silakan di WhatsApp. Sebenarnya di grup WhatsApp sepertinya banyak yang belum lengkap ya, silakan bisa mengajak teman-temannya semua kenalan, DM-DM-an silakan. Yang penting sudah 3 orang akan kami kirimkan URL dan user credentialingnya. Itu yang CTF ya, atau security. Kemudian untuk yang AI atau inovasi, hari ini tentu saja teman-teman banyak yang masih kebingungan ya. Tadi ada yang nanya kira-kira inovasinya seperti apa, kemudian ada yang belum satu tim juga. Silakan sampai hari ini akan kami tunggu dan kami akan proses selanjutnya. Nanti akan kami umumkan segera. Teman-teman silakan mengembangkan aplikasinya AI dan inovasi sampai tanggal 22 bagi yang sudah dapat konfirmasi kelulusan ya. Silakan teman-teman mengembangkan, tapi jangan sebatas desain saja atau infografis atau apalagi pakai Canva ya. Jadi silakan teman-teman, yang penting nanti kami akan melihat ya, semakin canggih aplikasinya gitu ya, semakin teknologinya semakin canggih, semakin modern, pakai blockchain misalnya, pakai IoT, pakai microservice, pakai apapun itu silakan. Semakin canggih, semakin bagus, walaupun kami buka hanya untuk UI UX saja. Itu hanya sebatas contoh ya teman-teman. UI UX silakan, misalnya dirasa mobile JKN kurang interaktif, silakan bisa mengembangkan UI UX-nya, entah menggunakan Android Studio, Xcode, Swift, dan lain sebagainya. Nanti kami akan melihat codingannya untuk melihat apakah benar teman-teman itu bisa sampai coding. Tentu saja kami akan melihat ya, semakin canggih akan semakin tinggi nilainya. Kemudian tadi kami sudah sampaikan juga kriteria lombanya ya, kriterianya seperti apa. Jadi jangan jauh-jauh gitu. Jadi akan kami nilai apakah dampaknya seperti apa gitu ya. Tentu saja yang bisa dirasakan oleh peserta. Kemudian tentu saja ini hackathon ini adalah lomba untuk meningkatkan layanan BPJS dalam program JKN ya. Jadi cari yang memang terkait JKN saja ya. Misalnya kalau terkait eh, efisiensi bahan bakar bensin, tentu saja tidak di sini gitu ya. Jadi kalau ada efisiensi tadi pembiayaan silakan ya. Yang penting terkait program JKN. Mungkin itu dari saya ya. Yang penting inovasinya harus inovatif ya. Kemudian nanti di akhir bulan ini tanggal 29 November, teman-teman yang terpilih gitu ya, terutama ide-ide yang disampaikan itu terpilih, nanti akan kami berikan sertifikat keikutsertaan. Jadi bukan hanya daftar saja ya, tentu saja yang daftar saja tidak akan mendapat sertifikat, tetapi yang sudah daftar kemudian menyampaikan idenya, kemudian yang bagus kami akan pilih gitu, kami akan kasih sertifikat sebagai tanda keikutsertaan atau untuk yang sudah submit. Kemudian nanti di akhir grand final ini tentu saja akan ada hadiah menarik ya. Tentu saja seperti tahun lalu hadiahnya jutaan ya. Jadi teman-teman yang mungkin saat ini sedang BU ya, silakan ikuti, cari inovasi yang terbaik untuk BPJS Kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi Junior. Berakhir sudah
kegiatan Technical Meeting Hackathon 2025. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada Ayu lagi Bunting, Kota Depok, Kampung Jawara. Terima kasih para Siap. peserta Technical Meeting. Saya yakin kalian juara. Cakep. Mari kita Kasih tutup dengan teman-teman. mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat yang wabarakatuh. besok mau lomba. Silakan semangat besok. Masih Mas Ini, Jenip. Masih Mas Ria, Jenip ya.